tanda-tanda akhir zaman, yakni tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah adalah banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran, banyaknya orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, akan tetapi tidak pernah diamalkan sedikit pun. Adab dan akhlak mereka orang-orang yang hafal Al-Quran tidak persis 1% dengan isi-isi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi rahmat dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling khususnya nikmat adalah nikmat Islam, nikmat iman yang masih kita rasakan untuk bisa kita bahagiakan. Sahabat san yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya dalam bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak amaliyah, banyak-banyak amal soleh yang harus kita laksanakan. Sesuai yang sering kita laksanakan atau pada urufnya, pada kebiasaannya, di sekeliling kita banyak yang mengamaliyahkan, banyak yang mewiridkan Al-Quran sebagai wirid keseharian tatkala masuk bulan suci Ramadan. Tentu saja kita harus tahu, yakni kita sebagai umat muslim dan umat mukmin harus tahu tata cara atau adab-adab bagaimana cara kita membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini, supaya kita bisa mendapatkan terlipat gandanya pahala yang dikhususkan oleh Allah untuk hambanya di bulan suci Ramadan ini. Di sini diterangkan bahwasanya beberapa adab yang harus kita laksanakan tatkala membaca Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlas. Lagi-lagi ikhlas. Nggak ada sesuatu yang kita laksanakan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal kecuali dengan adanya ikhlas. Tapi juga tak ada sesuatu yang berhasil yang akan kita dapatkan kecuali dengan kita laksanakan secara istiqomah, continue, terus menerus. Tatkala kita lakukan secara terus menerus, ikhlas di situ akan membimbing dan beriringan secara terus menerus pula. Kemudian menghadap kiblat, ya kan? Menghadap kiblat perlu. Maka soalnya yang kita baca itu adalah Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim, ya kan? Nah, bukan kok makruh kalau tidak menghadap kiblat, tapi sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat. Yang paling terpenting, kalau memang kita merasa belum bisa fasih, belum bisa fokus untuk membaca Al-Quran, nah, kita harus ingat pesan Nabiullah Muhammad SAW. Apa katanya? Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabaku.
Ya kan, bacalah Al-Quran dengan menangis, dan jika kalian tidak dapat menangis, maka usahakanlah seakan-akan kalian menangis. Yakni apa? Apa ya bahasanya? Menghayati. Ya kan, menghayati, menikmati lantunannya sendiri. Ya kalau sadar diri lantunannya sendiri itu tidak enak, ya harus introspeksi, ya kan, tetap dinikmati, ya kan, seakan-akan aja, ya kan, seakan-akan, ya anggap saja seakan-akan lantunannya sendiri itu ya enak, ya, walaupun di telinganya tetangga tidak enak, ya. Pede, jadi perlu pede ya. Habis itu kita juga harus tahu kata Allah apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini dengan secara tartil, ya kan, harus. Nah, lagi-lagi makanya perlunya kita perlunya kita mempelajari ilmu tajwid, ilmu makharijil huruf, kan? Itu perlunya kita. Karena apa? Tatkala kita sholat, kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah juga bagian dari Al-Quranul Azim, Quranul Karim. Nah, memang mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya memang fardu kifayah. Tapi membaca suratul Fatihah itu dalam sholat hukumnya fardu ain, wajib. Tatkala kita membaca suratul Fatihah tidak sesuai makna-makna Arabnya yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, maka maknanya pun berubah. Karena kalimat Arab itu tatkala berubah harokat, ya pasti berubah maknanya. Nah, maka dari itu diwajibkan atau dikhususkan, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan bagi kita mempelajari ilmu tajwid, ya kan? Harus. Nah, makanya fardu kifayahnya mempelajari ilmu tajwid sama dengan fardu ain. Ya, jadi jangan dianggap fardu kifayah itu seakan-akan sunnah biasa, nggak bisa. Kalau sholatnya nggak sah, ya semuanya mulai dari takbir sampai sujud ya nggak sah. Itu bahaya, itu perlunya. Allah juga menjelaskan afala yatadabbarunal Qur'an, ya kan? Afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Makanya Nabi menganjurkan tadi yaqra'ul Qur'an wabku fa ilam tabku fatabaku, ya kan? Iqra'ul Qur'an wabku fa ilam tabku fatabaku, ya kan? Allah juga menganjurkan apakah mereka, yakni hamba-hamba, ya kan, tidak merenungkan Al-Quran, padahal sahabat-sahabat terdahulu, yakni kan orang-orang terdahulu bertemu dengan Nabi, ya kan, semua masalah selesai. Lah kita nggak bertemu sama Nabi, ya mau nggak mau kita mengikuti semua ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya kita menghayati isi-isi dari kandungan Al-Quranul Azim. Lagi-lagi membacanya juga tetap dalam keadaan suci, la yamassuhu illal mutahharun. Tetap bacanya tetap dalam keadaan suci. Nah, yang paling penting nih, mengamalkan isi kandungan dari ayat sucinya tersebut, ya kan? Kalau memang paham, mungkin sahabat-san yang alumni pesantren yang sudah pernah mengaji ilmu-ilmu tafsir Quran, pasti sudah tahulah ya makna-makna sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebab dulu pernah ngaji. Nah, itu diamalkan kalau bisa, jangan cuma dibaca. Tatkala berbicara seperti ini, Al-Fakir teringat oleh pesan guru Al-Fakir. Beliau pernah berucap bahwasannya yang mana ucapannya sesuai dengan hadis Nabiullah Muhammad SAW. Apa kata beliau? Tanda-tanda akhir zaman, yakni tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah adalah banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran, banyaknya orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, akan tetapi tidak pernah diamalkan sedikit pun.
adab dan akhlak mereka orang-orang yang hafal Al-Quran tidak persis 1% dengan isi-isi Al-Quran. Lalu mengapa mereka bisa menghafal Al-Quran dengan mudah? Ya, memang Al-Quran dihafalkan dengan cara mudah, sangat mudah. Tapi menjaganya lah yang sangat susah. Makanya orang-orang di luar sana banyak yang menghafal Al-Quran, tapi adab dan akhlaknya masih dipertanyakan. Lalu untuk apa? Maaf dan sekali lagi maaf. Mungkin ada yang ingin menjadi masyhur, ingin menjadi tenar, ingin ini, ingin itu, sebab dia menghafal Al-Quran. Nah, itu adalah kejadian seperti itu yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Nabi melalui hadisnya, bahwasanya tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang azim, yang akbar, itu adalah banyaknya umat-umatku yang menghafal Al-Quran, akan tetapi adab dan akhlak mereka semua masih belum 1% sesuai isi-isi Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sahabat san yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita merenungi kehidupan kita sehari-hari, mulai ba'da subuh sampai menuju subuh lagi, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, perlunya kita berintrospeksi, perlunya kita banyak-banyak beramaliyah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, maka dari itu, sahabat yang dirahmati oleh Allah, dan juga min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, perhatikanlah tata cara atau kaifiyah atau adab akhlak untuk membaca Al-Quran yang sesuai diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi membaca ta'awudz itu perlu. Ya, membaca ta'awudz tatkala kita ingin membaca Al-Quran itu perlu. Ya, apakah hanya di dalam membaca Al-Quran? Tidak. Tapi selain kegiatan, kita juga disunahkan untuk membaca ta'awudz. Lagi-lagi ada kisah yang menerangkan tentang kefadilahannya, kemu'jizatannya, keanehannya tentang lafaz ta'awudz dan juga basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Yang sering kita dengar satu kisah ini, bahwasanya ada seorang suami yang mana dia selalu membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim setiap apa yang ingin dia lakukan. Setiap apa yang ingin dia lakukan. Mau bergerak A, dia baca bismillah. Mau bergerak B, baca bismillah. Tapi bukan kok di sini tatkala dia ingin berbuat maksiat baca bismillah, ya kan? Bukan. Kalau orang-orang sekarang kan, remaja-remaja sekarang apalagi yang banyak akalnya, yakni yang ngakal-ngakalin, ya kan? Pengen minum khamar baca bismillah, ya kan? Biar sunnahnya dapat, tapi dosanya juga dapat, ya kan? Mau ngapel, ya bahasanya, mau ngapel, ya kan? Baca ta'awudz dulu, ya kan? Naik motor baca bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kata dia apa? Oh, mau kemana? Mau biasa ke rumah mertua, ya kan? Cuman pas tatkala naik kendaraan dia baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, tujuan dia ini maksiat, tapi dia baca doa. Nah, itu gimana? Nah, tujuan dia maksiat tapi baca doa. Nggak bisa. Maksiat tetap maksiat, ya kan? Pahala tetap pahala, nggak ada. Ya mungkin saja kalau kita percaya dengan, kita iman kepada mukjizatnya Allah, mungkin saja kita anggap saja husnuzon, itu si A, ya kan? Anggap saja si A remaja itu tatkala pengen ngapel, ya kan, ke rumah calon mertuanya, ya kan, dia baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus bismillahilladzi sakhkhara lana hadza ila akhirih.
Mungkin saja di pertengahan jalan Allah balikkan itu hatinya si A. Karena apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah itu maha membolak-balikan hati hambanya. Ya mungkin saja itu tadi yang tadinya pengen ke rumah calon mertuanya, ya kan, nggak jadi, ya kan, jadinya malah ke rumah temannya, diajak ke majelis taklim ngaji, ya kan. Nah, itu ya mungkin saja kalau kita husnuzon. Itu makanya pentingnya husnuzon. Nah, ini adab yang sering dilupakan oleh kita-kita, ya kan, yakni apa? Membaca doa ketika ingin membaca Al-Quran, dan membaca doa setelah membaca Al-Quran, walau biharfi ayat, walau bi ayatin, walaupun hanya satu ayat, kita tetap membaca doa. Kalau kita sudah niat ingin membaca Al-Quran, kita harus baca ta'awuz, baca bismillah, dan juga membaca doa. Itu adab, ya kan. Lagi-lagi yang sering-sering dilupakan oleh kita apa? Meletakkan Al-Quran seenaknya aja. Contoh mungkin, ya kan, Al-Quran dipegang begini aja, ya kan, posisi tangannya itu apa? Posisi pakai tangan kiri. Ya. Jangan, ya kan, pakai tangan kanan dipegang begini, taruh di sini, ya kan. Nah, terus meletakkan Al-Quran sejajar dengan dengkul, dengan rukbatain. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Juga meletakkan Al-Quran di bawah, ya, sejajar, bahkan sejajar dengan telapak kaki. Lebih-lebih akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Karena apa? Misalkan kalau kita punya buku bagus banget, ya, si A dapat hadiah buku, ya kan, si A dapat hadiah buku dari orang tersayangnya. Habis itu bukunya diletakkan di bawah, ya kan, diletakkan di bawah, nggak sengaja, posisi nggak sengaja. Nah, tiba-tiba Al-Fakir lewat, keinjak itu buku, marah atau enggak? Pasti marah. Nah, sama seperti itu. Kalau Al-Quran kita taruh sembarangan, hatta nggak sengaja ataupun sengaja, ya kan, itu pun udah dosa. Nah, bagaimana halnya kalau tidak disengaja? Terus bagaimana halnya sabab ia meletakkan Al-Qurannya di bawah, bahkan sejajar dengan telapak kaki, kemudian kesenggol kaki yang lain lah, kesenggol inilah, ke inilah. Nah, lebih-lebih dosanya bisa-bisa menjadi laknatullah. Li'a'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, lagi-lagi adab membuka Al-Quran, yakni apa? Membuka lembaran Al-Quran dengan jari tangan kanan. Nah, yakni dengan tangan kanan, ya kan? Usahakan, misalkan jangan begini, contoh begini, jangan, tapi usahakan pakai tangan yang kanan. Nah, adab Nabi, ya kan, yang jarang kita tahu apa, ya kan? Jangan samakan lembaran atau mushaf Al-Quran itu sama dengan lembaran-lembaran buku novel. Jangan. Kalau kita baca novel tekun banget, saking susahnya membuka, kita pakai ludah biasanya. Begitu. Jangan. Nah, jangan samakan mushaf Al-Quran sama dengan lembaran-lembaran novel. Karena apa? Yang terkandung, yang tertulis di mushaf Al-Quran adalah kalamullah al-qadim. Kalamullah al-qadim. Jadi jangan sesekali kita mencela, jangan sesekali kita merusak Al-Quranul Karim, ya kan? Ya Allah. Tatkala membaca Al-Quran, ya kan, ada waktu-waktu, ya kan, ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nah, waktu-waktu ini bisa kita gunakan, sahabat san, ya kan, di bulan suci Ramadan. Nah, kapan? Pada waktu tahajud, ya kan. Mendingan baca Quran satu ayat daripada ngumpul main Mobile Legend 3 jam. Ya. Mendingan baca Quran satu ayat daripada
ngumpul main Mobile Legend, main game 5 jam, 6 jam, bahkan lebih lama. Itu lebih baik. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau dulu didikan orang tua kita dulu itu apa? Setiap ba'da maghrib anak-anaknya disuruh ngaji, ya kan? Orang tuanya pun ikut ngaji. Orang tuanya ngaji di rumah, anak-anaknya ngaji di langgar dengan gurunya, ya kan? Ada yang sekaligus orang tua sekaligus guru anaknya. Pokoknya setiap ba'da maghrib, bainal maghrib wal isya, nggak boleh namanya keluar rumah. Itu didikan orang tua kita dulu. Nah, harus kita contoh sekarang. Harus benar-benar tega-tegaan kepada anak. Nah, ingat, ini khusus bil khusus untuk orang tua, orang-orang tua zaman now. Api neraka lebih panas daripada api yang di dunia. Api neraka lebih panas daripada api yang ada di dunia. Ya. Gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk garis keturunan kita, khususnya kepada anak-anak kita. Jadi ini salah satu adat atau kebiasaan yang mana juga adabnya Nabiullah Muhammad SAW, bainal maghrib wal isya, digunakan untuk ngaji. Ya, imam ngaji Quran, imam ngaji apa, ya kan? Mungkin di zaman sekarang masih cuman beberapa yang masih melanggengkan adab seperti ini kepada anak-anaknya, kepada sekelilingnya. Nah, karena kalau kita tahu bainal isya wal maghrib adalah waktu teristijabahnya doa, tapi juga waktu banyaknya gangguan para syayatin. Yang mana syayatin ini adalah semua diutus oleh iblis. Jadi bainal isya wal maghrib, Allah memberikan anugerah, memberikan rahmat, waktu yang diistijabahnya doa. Jadi kalau kita ingat pembahasan sebelumnya, sahabat San, waktu teristijabahnya doa adalah ketika tatkala kita ingin berbuka puasa. Tapi Allah masih memberikan kesempatan lagi. Jadi yang gak kedapatan waktu di tatkala ketika ingin buka puasa, mungkin pulang kerja capek, ya kan, masih di perjalanan, mungkin ada kesibukan yang lain, Allah masih ngasih waktu, ya kan. Bainal isya wal maghrib, itu waktu teristijabahnya doa. Tapi ingat, itu juga waktu banyak yang keluarnya para syayatin. Nah, kemudian waktu setelah subuh. Nah, ini waktu setelah subuh emang paling enak-enaknya kalau habis sahur itu tidur, ya kan? Habis sahur tidur, bangun-bangun jam 8, sholat duha pakai kunut. Sholat duha pakai kunut. Bukan sholat subuh lagi, tapi sholat duha pakai kunut. Itu jangan. Jadi habis sahur itu juga antara waktu sahur, habisnya waktu sahur sampai masuknya waktu subuh, itu juga waktu teristijabahnya doa. Jadi banyak dalam 24 jam Allah menyediakan waktu yang mana waktu itu hanya untuk orang-orang beriman, hanya untuk orang-orang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang istiqomah. Ya. Tatkala ia mengambil kesempatan yang Allah kasih, walau bisa ada, walau hanya dengan satu kebahagiaan, walau hanya dengan satu detik, walau hanya dengan 1 menit, itu lebih baik, lebih utama daripada tidurnya orang yang habis sahur kemudian bangun jam 9, jam 10 mengqadha subuhnya. Itulah bahayanya. Jadi kita habis subuh emang paling enak namanya tidur, tapi kita harus pandai-pandai mengambil kesempatan yang sudah banyak Allah kasih, yang sudah banyak Allah rahmati untuk hamba-hambanya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ingat, yang perlu kita ingat adalah 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi di bulan suci Ramadan, 1 amaliyah kebaikan dibalas dengan 70 kebaikan,
dibalas dengan 70 pahala, yang mana masih ditambah dengan 10 pahala lagi layaknya sebelum di bulan suci Ramadan. Jadi 80, itu baru satu. Ya kan? Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca dengan iman, dengan ikhlas, dengan merenungkan, dibalas 10 pahala. 90 sendiri kita punya. Hah? Kurang adil apa Allah? Kurang rahman apa Allah? Kurang rahim apa Allah? Kurang bijaksana apa Allah kepada kita? Hah? Cuman kitanya aja yang kurang ajar. Hah? Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sahabat San yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita beramaliyah, pentingnya kita berintrospeksi. Lagi-lagi semata-mata karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Lagi-lagi tatkala kita membaca Al-Quran, niatkan kita memuliakan Al-Quran, sebab di bulan suci Ramadan inilah turunnya Al-Quran, awal mulanya nuzulul Quran. Ya. Kita niatkan seperti itu supaya kita bisa mentadabbur, mentafakkur, supaya kita bisa mencapai kategori apa? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Supaya kita bisa mencapai kategori, supaya kita bisa disebut sebagai orang cerdas, yang mana orang cerdas ini langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala ayat itu turun yang dibawa oleh Ruhul Amin, Malaikatul Jibril, langsung dipraktekkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang adil apa Allah kepada umat hambanya? Kurang sayang apa Nabiullah Muhammad SAW kepada umatnya? Introspeksi, tingkatkan takwa. Sahabat San yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak panjang kalam. Hanya saja kesan dan pesan dalam waktu ini, khususnya sekarang kita berada di hari Jumat, yang mana juga Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam ditambah di bulan suci Ramadan. Banyakin amaliyah, banyakin sholawat. Banyakin amaliyah, banyakin sholawat. Ingat, banyakin amaliyah, banyakin sholawat. Jangan sia-siakan waktu. As-sa'id man igtanama ayyamuhu bilayali. As-sa'id man igtanama ayyamuhu walayalihi. Au as-sa'id man igtanama ayyamuhu bilayalihi. Remaja atau pemuda yang bahagia, yang mampu merasakan kebahagiaan adalah orang atau pemuda yang selalu mengambil kemanfaatan, keberuntungan di siang harinya juga di malam harinya. Ya kan? Selalu kita ambil keuntungan, selalu kita ambil kemanfaatan, ima untuk orang tua kita, ima untuk orang tua lain. Sahabat San yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa merasakan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dirahmati oleh kita sebagai hambanya yang imanan wahtisaban, yang mana kita pantas mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sahabat saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari Al-Fakir. Mungkin semoga ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita introspeksikan bisa mendapatkan iman kita bertingkat, bisa mendapatkan level takwa kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat San yang dirahmati oleh Allah, umumnya untuk para kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, saksikan terus, pantengin terus ya. Kalau pandangin terus ya kan, jangan sampai absen amaliyah kebaikan yang ada di Istana San. Itu salah satunya ya kan,
Kalau sahabat San atau semuanya sudah tombol klik tuh yang merah tuh, kalau bahasanya orang-orang subscribe, habis itu diamalkan, di share, habis itu juga di like, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, idina suratal mustaqim, wa thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.